Sebab ini niat sangat penting, sebagaimana dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikisahkan beliau itu pada masa-masa menimba ilmu agama Allah, yang ditanamkan oleh beliau itu niat yang suci, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah sekali waktu diriwayatkan ada satu orang yang terkenal kesolehannya, terkenal kewaliannya, datang ke daerah tempat Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menimba ilmu agama Allah. Kali itu diriwayatkan Syekh Abdul Qadir bersama dua sahabatnya yang satu angkatan dengan beliau. Iya. Mendapat kabar ada satu orang soleh, maka semua berangkat. 3 anak muda ini berangkat menghampiri orang soleh tersebut. Tapi yang membedakan mereka adalah niat mereka. Yang pertama memasang niat karena dia merasa saya udah belajar ilmu banyak, menghafal mutun, menghafal syarah, mengerti daripada hukum-hukum Allah yang disebutkan di dalam kitab, bahkan dia tahu permasalahan yang rumit di dalam kitab tersebut. Hingga dia pun ingin mengetes apakah benar sang wali ini orang yang alim atau tidak. Sehingga dia dalam benaknya udah memikirkan beberapa pertanyaan yang rumit yang kemungkinan para ulama pun gak sembarangan bisa menjawabnya. Mau ngetes ini benar alim atau tidak. Yang kedua, teman Syekh Abdul Qadir Jailani niatnya adalah cuman untuk melihat benar nggak alim, benar nggak dia wali, benar nggak dia ini soleh, seperti yang digembar-gemborkan oleh banyak muslimin tentang sosok orang soleh ini. Sedangkan yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani, niat dia adalah untuk mencari keberkahan, menimba ilmu, mendapatkan manfaat dan faedah dari kaum solihin. Arti dengan niat yang tulus dan adab yang luar biasa kepada orang soleh ini. Ketiganya hadir di hadapan orang yang soleh ini. Cuman apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah niat. Maka saat berjumpa, subhanallah, kita tahu kaum solihin, Allah bukakan mereka hijab sehingga mereka yanzur binurillah. Mereka bisa memandang orang-orang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini berkata kepada ketiga orang pemuda tadi. Yang pertama dia bilang gal amma anta, sedangkan engkau datang kemari ya fulan dengan niat untuk mengetes saya dengan beberapa pertanyaan. Ini pada belum diutarakan, masih dalam hati. Iya. Tapi Allah bukakan hijab. Engkau datang kemari ingin menanyakan tentang perkara ini, masalah kedua ini, masalah ketiga itu, maka ketahuilah jawabannya adalah ini dan ini, dan saya lihat engkau ini kemungkinan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah gara-gara niat yang tidak baik pada saat menimba ilmu agama Allah. Yang kedua, engkau datang kemari hanya untuk mengetes, untuk melihat saya ini alim atau tidak, saya ini soleh atau tidak, dan ketahuilah karena niat yang tidak baik ini yang kau miliki, maka saya lihat engkau kemungkinan meninggal nanti dan engkau akan tenggelam dalam urusan dunia sehingga setengah telingamu. Dan engkau ya Abdul Qadir Jailani datang kemari dengan niat yang tulus, niat tawadhu, cari berkah, niat mencari manfaat. Maka saya lihat kemungkinan nanti sebelum kau wafat, maka engkau akan diangkat derajatnya ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, dan kau akan mengatakan gadami fogori gabil aulia. Telapak kakiku bakal berada di atas pundaknya para aulia, arti engkau akan menjadi pemimpin para aulia di zamannya. Jadi niat adalah poin penting yang harus kita ingatkan selalu kepada para santri. Yang kedua, tentunya ilmu bisa diraih itu dengan usaha. Sebab lisanul hal daripada ilmu itu mengatakan a'tini kullak wa sawfa a'tika ba'di. Berikan semua yang kau miliki hai pemuda. Serahkan waktumu, serahkan tenagamu, serahkan yang kau miliki semuanya, silahkan. Kemungkinan akan aku berikan sebahagian dariku, kata ilmu. Ini kalau orang udah bersungguh-sungguh, dia tidak akan bisa mendapatkan semua ilmu. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak memiliki kesungguhan? Maka di sini perlu ijtihad, jid wal ijtihad, kesungguhan. Dan yang ketiga, poin penting yang berikutnya adalah dengan al-istiqamah, mudawamah, tidak gampang putus asa. Memang kita kalau saat menimba ilmu agama Allah khususnya menghafal dari beberapa mutun yang harus dihafalkan, sebab dinyatakan oleh Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri,
mengatakan man hafizal mutun hadzal funun. Orang yang menghafal mutun maka dia bakal menguasai funun, berbagai macam jenis bidang keilmuan. Tentunya dalam menghafal ini tidak mudah, tantangan bagi santri ya. Iya, iya. Berat kadang menghafal, baru hafal sehari besok sudah lupa lagi ya. Sesuatu yang wajar. Yang penting jangan pernah putus asa, istiqamah. Istiqamah, al-mudawamah. Sebagaimana segala hal kebaikan tidak akan memberikan pengaruh besar tanpa adanya istiqamah. Istiqamah penting. Jadi contoh saat seseorang ingin menebang pohon yang besar, kalau seandainya dikerahkan tenaganya dengan satu kali pukulan, semua tenaga dikerahkan, maka pohon itu nggak bakal rubuh. Yang ada pohon tetap tegar berdiri dan dia akan lelah, tidak mampu lagi untuk memukul yang kedua kali atau ketiga kalinya. Lama-lama bakal ditinggal. Tapi kalau orang yang ingin menebang pohon tersebut dengan perlahan, dipukul sebelah kanannya, nggak bisa sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, terus tapi berulang kali, itu lama-kelamaan pohon sebesar apapun bakal tumbang. Maka di sini at-ta'sir, pengaruh dalam menimba ilmu agama Allah akan melekat pada seorang murid jikalau dia ini mau istiqamah, capek, lelah, dan kemudian juga yang terakhir Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang ulama besar yang luar biasa keilmuannya. Murid-murid beliau juga luar biasa, di antaranya Imam Allamatud Dunya Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan banyak lagi para aulia salihin. Yang mana Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pengakuan daripada Imam Al-Haddad. Dia katakan, bilang muridku Ahmad bin Zain ini kalau segi keilmuan zahirnya itu kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i setingkat katanya. Ada muridnya. Gimana dengan Imam Al-Haddad ya? Nah, Imam Al-Haddad pernah ngomong, dia berbicara, niltu ma niltu minal ilm laysa bikasratil jidal wala muzahamatir rijal, innama binkisar fi jawfil lail wa khuluwi qalbi anid dunya. Dia katakan, saya mendapatkan ilmu ini, kata Imam Al-Haddad, bukan dikarenakan banyak berdebat, sering membicarakan tentang ilmu, bukan juga karena muzahamati rijal, selalu hadir di hadapan para ulama, duduk di hadapan ulama, di mana ada ulama saya duduk, lah, bukan itu. Bukan cuma itu. Tapi kata Imam Al-Haddad, saya dapatkan ilmu ini semuanya bingkisar fi jawfil lail, dengan menangisnya saya di tengah malam saat tahajud. Kemudian juga wa bi khuluwi qalbi anid dunya, saya kosongkan hati saya daripada dunia, maka Allah anugerahkan ilmu yang begitu banyak kepada saya. Nah, ini mungkin beberapa kiat. Iya. Insyaallah bisa nambah keberkahan. Baik Habib, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian Habib, kita ingin tahu Habib, bagaimana waktu antum menuntut ilmu dulu. Mungkin ada sedikit sekelumit kisah yang bisa kita ambil ibrah sebagai pelajaran kami di pesantren. Memang terus terang, saat kita menimba ilmu agama Allah, tentunya usaha yang kita kerahkan itu tidak sehebat seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Cuman ya Allah, insyaallah bitashabbuh, dengan tashabbuh bihaula'ir rijal, kita berusaha mencontoh sebisa kita. Kita lihat, ingat dulu ucapan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau katakan bahwa keberkahan waktu akan diberikan oleh Allah jikalau kita bisa mengatur waktu. Inna barakatul awqat fi tanzimil awqat. Dengan kita mengatur waktu kita akan berkah. Nah, jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan, dengan mengatur waktu, kapan saat kita murojaah, kapan saat kita menghafal, kapan saat kita duduk istirahat, maka dengan mengatur waktu tersebut, subhanallah, waktu yang seakan-akan singkat rasanya luas bagi kita. Rasanya luas. Dan saya juga pelajari di sini, justru bukan saya menyaksikan dari sahabat-sahabat kita yang datang dari Amerika, yang mereka mu'allaf. Saya kenal di antara mereka ada yang bernama Syekh Abdul Karim
ada dari Amerika. Mu'allaf dia masuk Islam waktu kita nyampe sana mungkin baru berapa tahun dia memeluk Islam. Cuman subhanallah kesungguhan dia dengan mengatur waktu yang sedemikian rupa, maka dia sekarang ini mungkin derajatnya di Amerika sekarang, di antara muslimin di Amerika, dia ini merupakan mufti saat ini. Saya pernah menyaksikan dia mengatur waktu luar biasa. Dia waktu saat-saat murojaah, disiapkan jam bekernya dia, kemudian disiapkan beberapa kitab, beberapa tumpuk kitab, kemudian dia baca satu kitab, dia pelajari, dia tulis fawaid, sampai berapa menit, 15 menit atau setengah jam dia tutup ambil kitab yang lain. Dia baca lagi, sampai berapa waktu, habis waktunya tutup ganti kitab yang lain. Sehingga dalam 1 jam dia murojaah, dia bisa membaca sampai murojaah sampai 4 kitab. 4 kitab. Tapi kalau kita nggak mengatur waktu, mungkin 1 hari cuma 1 kitab yang kita pelajari, yang kita baca, sehingga akhirnya tidak bisa membaca semua kitab dan bisa mempelajari dan murojaah semua kitab tersebut. Jadi intinya atur waktu yang paling penting. Kemudian juga yang berikutnya, teringat juga pesan nasihat dari beberapa guru kita. Sebenarnya nasihat ini diberikan oleh Al-Habib Ahmad Mashhur Al-Haddad. Beliau juga satu ibaratnya seorang saleh yang kalau kita bilang satu angkatan dengan Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Habib Muhammad Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau pernah memberikan nasihat kepada cucu beliau yang belajar di Rubat Tarim. Di antara nasihat beliau yang selalu kita dengar dari para guru kita, dinyatakan ya waladi, hormati kitab yang kau pelajari. Susun kitab-kitab yang kau dapatkan, yang kau pelajari di pondok tersebut, jaga dengan benar, maka Allah akan berikan keberkahan daripada kitab tersebut. Sehingga menyusun kitab, merapikan kitab pun itu pun juga ada sirnya. Ada sirnya. Bahkan kalau kami perhatikan, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu kalau roha dars roha itu Habib Umar tidak baca hanya 1 kitab. Baca kitab tafsir Quran, hadis Rasulullah, sirah Nabi Muhammad, bahkan kitabul fiqih, bahkan kitab tasawuf. Jadi mungkin sekali duduk tuh sore hari roha dengan Habib Umar bisa 5 sampai 6 kitab yang kita baca. Kita perhatikan cara Habib Umar menyusun kitabnya. Jadi yang paling atas itu tafsir Quran, di bawahnya hadis Rasulullah. Kemudian yang berikutnya itu sirah nabawiyah, yang berikutnya kalamus salaf, yang terakhir baru kitabul fiqih. Sehingga Habib Umar dalam menyampaikan rohah pun juga begitu. Tafsir Quran pertama dibahas, selesai tafsir Quran, ashabul hadis, baca hadis. Ashabul gom, yakni kitabul gom, kitab ini salaf. Kemudian ashabus sirah, kemudian baru ashabul fiqih. Paling bawah kitabul fiqih. Tapi lihat urutan yang dibawakan oleh Umar ini juga mengandung sir, bahwasanya Al-Quran ada tentunya yang paling utama dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga yang berikutnya, kalau pengalaman kita juga, kita waktu itu memang merasa saat kita menimba ilmu agama Allah ini, kita pulang tentunya punya niatan besar, ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hal yang memotivasi kita untuk tidak boleh malas-malasan dalam menimba ilmu agama Allah. Jadi dorongan tersebut yang membantu kita itu semangat, walaupun lelah, capek, paksa sudah. Bahkan orang-orang pada tidur kita paksakan bangun. Nah itu kita biasanya perhatian kepada teman-teman kita yang mungkin agak lemah dari daya menangkap mereka, sehingga kadang kita selepas ta'lim kita cari kawan-kawan kita yang sekelas. Kita tanya, hal fahimtal dars al-yawm? Ente paham enggak pelajaran hari ini? Bang, ada yang kurang paham, khalas murojaah sama saya. Tujuannya juga untuk apa? Biar kita menguatkan pemahaman yang sudah kita dapatkan dan juga membantu teman kita untuk bisa memahami pelajaran sebagaimana kita pahami pelajaran tersebut. Jadi dengan seperti itu subhanallah, kita lihat di sana itu waktu murojaah itu enggak ada santri yang bengong.
Nggak ada santri yang ngobrol. Kita dapatkan ini 2 orang murojaah, ini sampai 5 orang murojaah, ini 7 orang. Jadi hidup semuanya. Bahkan teman-teman yang merasa lemah pun tidak sungkan untuk datang kepada teman-teman yang memiliki pemahaman lebih luas, sehingga duduk sama mereka menghabiskan waktu murojaah benar-benar itu untuk menimba ilmu agama Allah. Bahkan di sana dibatasin jam 10 malam itu harus selesai murojaah. Jam 10 malam harus selesai murojaah. Itu terkadang kita masih kurang. Kita minta izin tambahkan waktu sampai jam 11 malam. Insyaallah. Sampai 11 malam murojaah di sini, murojaah di satu tempat lagi sama kawan-kawan. Iya. Nufid wa nastafid. Ini mungkin beberapa pengalaman kita untuk saat-saat menimba ilmu agama Allah dulu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Habib sudah datang di Pondok Pesantren dan mungkin mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain waktu. Insya Allah, Iya. Insya Allah. Ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.